Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain. Oke Sobat Waras, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, klik like, komen, share ya. Dan video ini dikhususkan untuk orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, skip aja biar nggak menambah dosa dan sakit hati. Salam waras. Oke Sobat Waras, senang sekali ya kembali bisa menyapa ya semuanya Sobat Waras dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, salam Anceha yang sudah gabung ya. Sobat Waras, saya kembali tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Waras yang mendukung pelayanan diakonia yang saya lakukan di pedesaan. Terima kasih untuk supportnya. Kiranya apa yang saudara tabur bisa berguna dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi Sobat Waras yang ingin terus mendukung pelayanan ini, ya langsung aja bisa mengambil bagian lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Sobat Waras. Oke Sobat Waras, kembali viral video Haikal Hasan yang menurut saya ini perlu kita respon. Ya, perlu kita respon dan perlu kita suarakan ya, supaya orang-orang seperti ini ya bisa mendapatkan tindakan yang tegas oleh kepolisian sehingga mereka tidak mengulangi lagi ya perbuatan mereka yang menurut saya tidak menghargai para founding father atau pendiri bangsa ini. Langsung aja kita simak videonya sobat. Pak, saya cerita ya. Tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama tahun 57. Ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safrudin Prawira Negara, ya itu masya Allah Sahril, Kahar Muzakkar, itu masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh. Ya, lagi-lagi ya, luar biasa. Mulutnya begitu kotor ya, memfitnah Bung Karno. Padahal kita tahu sendiri Bung Karno sendiri adalah seorang Islam. Bagaimana mungkin dia mengata-ngatai ulama atau menghina para ulama? Kecuali ya, kalau ulama-ulama model misalnya model sekarang ya seperti Rizik Syihab, ya seperti Haikal Hasan ini, seperti apalagi mereka ini ya pantas ya, ulama-ulama pengajar ajaran sesat ini ya pantas untuk dikecam karena mereka bukan ulama, mereka itu penjahat yang berjubah ulama. Kalau yang model seperti itu lalu dikecam oleh Bung Karno pada zaman itu, ya para ulama-ulama yang berteriak-teriak ini ingin revolusi, para ulama yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah, itu pantas. Ya, pantas untuk penjarakan. Itu pantas untuk dibungkam, ya. Tapi Haikal Hasan ini pukul rata seolah-olah ya Bung Karno pendiri bangsa ini ya tidak menyukai para ulama. Ini kan provokasi yang luar biasa oleh manusia keturunan Yaman ini ya. Mengerikan ya. Duduk ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno. Amoral. Ya. Kalau mungkin aja ulama-ulama itu abnormal. Ya, karena zaman sekarang pun banyak kok ulama-ulama yang
abnormal, yang moralnya bobrok, ya kan? Para santriwati dihajar, ya, iya kan? Bukan ustadznya aja, ustazahnya juga melakukan hal yang sama. Kalau memang kelakuannya seperti itu, ya wajar menurut saya kalau mereka tuh abnormal. Kalau mereka ingin merubah Indonesia ini menjadi negara Islam, negara khilafah, wajar mereka tuh abnormal, tidak tahu diri. Wajar kok, apa yang salah Haikal Hasan? Ya, Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. oh ya, lihat penegasan dia ya. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Wah, ini sudah bahasa provokator ya. Jadi akhirnya membuat orang itu membenci Bung Karno. Sah ya, menjadi proklamasi ini. Ini menurut saya orang seperti ini ya perlu segera diciduk oleh kepolisian. Ya. Sama rasa komnya. Silakan bantah kalau bisa. Silakan bantah kalau bisa. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus, ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Kalau saya rasa wajar ya, kalau hal itu benar-benar terjadi. Ya sekarang aja buktinya kok. Banyak kok yang suka-suka makar. Banyak kok yang teriak-teriak revolusi di dalam masjid lagi. Teriak-teriakin revolusi. Menurut saya wajar aja kalau Bung Karno itu memenjarakan para ulama seperti itu. Kalau misalnya terjadi pada waktu itu. Karena mereka kan ingin mendirikan negara Islam di bangsa ini. Ya. Jadi wajar kalau manusia-manusia seperti itu ditangkap, dibungkam, dikurung. Sekarang pun seharusnya Pak Jokowi lakukan hal yang sama terhadap para ulama-ulama yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa ini. Segera tangkap mereka. Karena mereka sudah menjadi perusak di negeri ini. Apa yang dilakukan Bung Karno itu hal yang benar, hal yang wajar. Jika memang itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Haikal Hasan. Apa yang salah? Oke, kita lanjut. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Ustadz Somad dibilang apa? Terindikasi HTI. Cuman gara-gara dia lagi naik. Iya. Ya, dan isu itu sampai sekarang masih ada, Haikal. Kau buka matamu, termasuk Rizik Syihab yang kau sanjung-sanjung itu, yang kau jilat-jilat itu, yang suka ingin merevolusi bangsa ini. Ya, mereka sering menggunakan istilah ganti sistem, ganti presiden, ya kan? Bahkan yang terbaru, ya, ketika mereka melakukan konversi pers, ada yang mengaku katanya aktivis 89 lah apalah itu, ingin ganti sistem dan menggantikannya dengan syariat Islam. Enak aja lu, ya. Ini tidak boleh kita biarkan. Haikal Hasan ini ya wajar menurut saya untuk kepolisian perlu manusia ini diciduk segera. Turunan Yaman yang hanya bikin ribut di bangsa ini. Ya. Oke, coba kita simak. Ini menohok sekali ini. Ini tulisan yang sangat menohok. Yang menurut saya ini sayang kalau kita lewatkan. Dan saya yakin Anda yang waras pasti setuju dengan tulisan ini. Ini menohok sekali ini ya. Haikal Hasan, Bung Karno hina ulama. Dia tukang penjarain ulama. Bayangkan, lalu dia bicara dengan ketegasan, ya, dengan berapi-api, ingin memprovokasi supaya umat Islam ini benci kepada pemerintah, ya.
Ini ya dimuat oleh jalan-jalan ya, mylife.com 7 Februari 2022 ya. Ini berita 11 ya .com Jakarta, sebuah video lawas memperlihatkan Sekjen Rizik Syihab, ini sekretaris jenderal loh, ya Rizik Syihab, Center Haikal Hasan menuding proklamator RI Bung Karno pernah hina ulama bahkan suka memenjarakan ulama, kembali viral di media sosial. Tapi menurut saya ya, kalau memang ulama kalau memang ini kejadiannya benar ya, kalau ulama yang dipenjarakan adalah ya model kayak Rizik Syihab, itu wajar, ya itu pantas. Kenapa mereka tidak pantas hidup di negeri ini? Hanya bikin kacau, ya. Video lawas Haikal Hasan menuding Bung Karno pernah hina ulama itu kembali diviralkan netizen pengguna Twitter ya Spardan ya, seperti dilihat pada Senin 7 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai ya kebaikan pribumi telah disalahgunakan oleh keturunan Arab Haikal Hasan. Wow, ini netizen sudah mulai geram ini. Kalau sudah keluar pernyataan ini sudah mulai geram ini. Ini perkataan keras ini loh. Ya. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai kebaikan pribumi telah disalahgunakan oleh keturunan Arab Haikal Hasan. Ini udah hati-hati ini. Turunan-turunan Arab Yaman yang suka memprovokasi umat. Hati-hati Anda. Ya. Netizen sudah mulai waras ini. Ya. Pasalnya, kata sang netizen, pendakwa itu terus-menerus ya mendegradasi tokoh bangsa, bahkan menjelek-jelekan pendiri bangsa Indonesia. Namun yang saya sayangkan, video ini sudah sangat lama tapi kepolisian belum pernah memanggil Haikal Hasan. Ya. Kebaikan kita sebagai pribumi disalahgunakan oleh warga keturunan Arab Haikal Hasan. Dia terus mendegradasi tokoh-tokoh bangsa. Mereka terus menjelek-jelekan pendiri bangsa. Tapi mereka mengagung-agungkan tokoh Arab. Juga bahasa Arab. Kali ini Haikal Hasan menghina dan fitnah Bung Karno. Cuit netizen. Ya. Hasab Pardan. Wah, ini keras kawan. Ini keras sobat. Ini pernyataan yang menurut saya waras. Ini perlu kita viralkan ini. Supaya bangkit rasa nasionalis orang yang sudah dibius oleh budaya Arab. Dibius ya oleh oknum-oknum katanya Habib. Tetapi tingkah lakunya seperti iblis. Ini perlu kita viralkan ini. Ya, supaya kesadaran kita, nasionalis kita itu benar-benar bangkit. Dilihat dari video ini, awalnya Haikal Hasan menceritakan sejarah pertemuan Muktamar Ulama Ijtima yang pertama pada 11 September 1957. Menurutnya, Muktamar Ulama yang digelar di Palembang itu dihadiri sejumlah ulama dan tokoh nasional di zaman pra-kemerdekaan. Di antaranya Buya Hamka, Muhammad Natsir, ya, Syahrir, hingga Kar Mutsakar. Oh, ini Arab semua ini. Nama-nama Arab semua ini. Ya. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September 1957, ya ada ijtima ulama di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa pesertanya? Ya, Buya Hamka, Muhammad Natsir, ya, Safruddin, ya, Prawari Negara, Syahrir, ya bla bla lah, banyak sekali, silakan baca sendiri itu. Pada saat bersamaan lanjut Haikal, Bung Karno bersama tokoh PNI, PKI, ya, jadi luar biasa ya. Dan Nasakom menghina para ulama yang sedang ya melangsungkan muktamar di Palembang tersebut. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Bung Karno bersama PNI-nya, PKI-nya, lagi-lagi ya, dan Nasakomnya mengata-ngatai ulama sedang rapat dan sedang muktamar, tuturnya. Jadi para Haikal Hasan ini ingin membenturkan seolah-olah Bung Karno itu adalah PKI dan PKI ini membenci Islam. Ini otak dia ini di sini ya, ingin membenturkan seperti itu ya. Haikal Hasan pun menyebut Bung Karno dan para tokoh PIN hingga PKI, ini diulang-ulang ya, menuduh ulama dan tokoh nasional
yang menghadiri muktamar itu tidak bermoral. Bayangkan ini kalimat dia, ulama dan tokoh nasional. Siapa tokoh nasional di sini? Ya, namanya Arab semua ini. Ya, lagi-lagi dia mulai seolah-olah Bung Karno ini adalah PKI keras, lalu sedang melawan ulama dan nasional. Ini otak-otak provokator yang menurut saya mengerikan manusia ini. Ya, mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupi, ini sejarah ungkapnya. Lebih lanjut, Haikal Hasan dalam video ceramahnya itu juga menuding Bung Karno tukang memenjarakan para ulama. Bung Karno kan proklamator, ye. Bung Karno kan berjasa, iye, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Silakan bantah kalau bisa tegasnya. Oh, ya, ini masih dibiarkan berkeliaran, ceramah di mana-mana. Dan menurut saya langkah sudah tepat ketika kemarin di Malang manusia ini diusir. Ya, sudah langkah yang sangat-sangat menurut saya perlu untuk dicontoh di seluruh pelosok negara ini. Ya, bahkan ya ini ya, Ruhut juga angkat bicara ya. Haikal Hasan sebut Bung Karno tukang penjarain ulama. Ruhut PDIP minta Kapolri turun tangan. Saya setuju. Pak Kapolri, ya, jangan sampai ini bikin gaduh di masyarakat. Kalau manusia seperti ini terus dibiarkan. Saya setuju dengan Ruhut, ya. Minta Kapolri turun tangan, ya. Ini ya sosok Ruhut. Ruhut dalam pernyataannya ini. Politikus PDIP Ruhut Sitompul meminta Kapolri Lito Sigit segera menindaklanjuti, ya, ulah pendakwa Haikal Hasan yang diduga menghina Presiden pertama RI Soekarno. Ya. Jenderal Polisi Mas Lito Sigit Prabowo, kami rakyat Indonesia sangat menunggu kapan kadrun-kadrun yang sudah ya kebangetan menghina proklamator Presiden RI pertama Bung Karno diambil tindakan hukum secara tegas. Mereka ya dalam Twitternya. Ini pernyataan dari si Ruhut. Ya saya setuju, memang harus ya ditindaklanjuti supaya mereka ini apa ada jerah dan tahu menghargai para tokoh proklamator. Ini ya beberapa komentar netizen. Segera tangkap dan proses hukum. Haikal itu pendatang dari Yaman, sekolah aja tidak, ya, sekolah di Indonesia, tidak mengerti sejarah Indonesia, memfitnah lagi banyak bapak proklamator. Jadi kebanyakan ya para pencinta tanah air ini mengecam apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan ini. Bagaimana menurut Sobat Waras? Apakah Anda juga mengecam dan setuju supaya Haikal Hasan ini segera diproses? Ya silakan berikan jawaban di live chat ya. Dan Sobat Waras yang ingin bergabung join, langsung aja linknya saya kasih di live chat. Silakan masuk dan berikan komentar yang waras tentunya, yang mengedukasi, ya, yang tentunya akan membawa kita semakin cinta tanah air. Oke, terima kasih untuk Bagong Murtad yang sudah masuk. Salam waras Pak Bagong. Shalom, salam waras, salam Pancasila, salam NKRI. Salam NKRI. Enggak salah kemarin dalam diskusi kita, saya katakan mereka ini bajingan. Betul sekali. Tapi di live chat itu saya lihat ada juga yang mengatakan bahwa saya ini rasis, perlu ditangkap katanya. Padahal saya mengatakan mereka ini keturunan Arab Yaman yang memang bajingan kok. Iya, faktanya. Ya, bajingan. Faktanya iya. Jelas. Walaupun kita mengatakan mereka ini bajingan. Kita mengatakan mereka bajingan. Kenapa saya berani mengatakan mereka bajingan? Karena jiwa nasionalisme saya itu terusik ketika bajingan-bajingan dari Arab Yaman ini sebetulnya mereka ini kriminal-kriminal pelarian dari sana, ingin mengoyak bangsa ini. Nanti kalau ini viral, percayalah ya, kita lihatlah Haikal Hasan itu akan ngeles, itu dipelintir lah segala macam, dan ternyata dia ini enggak sebetulnya dia ternyata tidak paham sejarah bangsa Indonesia. Wajar kalau dia tidak paham sejarah bangsa Indonesia, karena memang mereka ini kriminal pelarian dari Arab Yaman.
Kenapa tidak dipidatokan sama dia, tidak didakwahkan? Ketika tokoh-tokoh Arab Yaman ngemis-ngemis sama Presiden Soekarno untuk bisa diterima menjadi WNI. Itu zaman Soekarno loh. Iya, ya betul. Zaman Ada Soekarno. Ada sejarahnya tertulis. Bahwa mereka, imigran Arab Yaman, meminta-minta kepada Presiden Soekarno supaya mereka diakui sebagai WNI. Awalnya kan Bung Karno kan menolak. Tapi lama-kelamaan karena rasa kemanusiaan Bung Karno mau menerima mereka menjadi WNI. Terus tadi saya lihat ya, ternyata memang si Haikal Hasan ini mulutnya hanya ingin menghancurkan Indonesia. Dia ternyata tidak paham sejarah. Saya mau tanya, Muhammad Natsir, Syafriuddin Prawira Negara, Syahrir, siapa yang mengangkat mereka ini jadi Perdana Menteri? Siapa yang memberikan hak mereka untuk membentuk kabinet? Apakah mereka pernah dipenjara? Kalau Kahar Musagar, jelas karena mereka Kahar Musagar prinsipnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Iya. Wajar secara dong. Jelas kan? Muhammad Natsir pernah jadi Perdana Menteri. Syafriuddin juga pernah. Syahrir juga pernah membentuk kabinet. Apakah mereka pernah dipenjara? Soekarno malah bolak-balik masuk penjara. Hanya untuk Indonesia. Ya. Soeharto tidak pernah masuk penjara. Hanya Soekarno lah Presiden RI yang berkali-kali masuk penjara, tersiksa, terhina. Tetapi dia terima itu semua demi Indonesia. Ya, dia ingin Indonesia ini sifatnya nasional, bukan agama. Kalau Bung Karno jelas Indonesia berdiri di atas semua golongan karena yang berjuang memerdekakan Indonesia bukan Islam, tapi semua agama. Itu prinsip Soekarno. Lah kok sekarang herannya para keturunan Arab Yaman ini tiba-tiba mengklaim tokoh-tokoh bangsa kita ini dijelek-jelekkan, dihina. Apakah kita mau terima ini? Pertanyaannya, saya bertanya sama teman-teman bangsa Indonesia, pribumi, tanda petik pribumi ya, apakah kita mau terima para pahlawan kita dihina seperti ini? Apakah kita akan diam aja? Pak Bagong, emangnya Bung Karno itu pendiri PKI ya? Nah, ini kan salah tangkap. Mereka ini kan bagaimana Bung Karno merangkul semua kepentingan demi tegaknya Indonesia. Ya, kalau betul. Bung Karno, logika saya ya, zaman itu kan saya masih kecil. Logika saya, kalau memang Bung Karno ingin mendirikan partai komunis dan ingin Indonesia jadi komunis, pada saat itu loh ya, mudah bagi Bung Karno, mudah. Karena dia sudah dijadikan presiden seumur hidup loh. Ya, dia dijadikan presiden seumur hidup. Apapun kata Bung Karno bisa. Tapi kan dia tidak mau. Kalau kita berbicara tentang sejarah PKI, sebetulnya ada tokoh lain yang menggerakkan PKI ini, bukan Bung Karno. Bukan. Peristiwa 65, G30 SPKI, siapa dalangnya? Bung Karno kah? Bung Karno malah jadi korban. Itu permainan politik tingkat tinggi. Sekarang PKI berubah seperti ya ini grup-grupnya Haikal Hasan ini. Polanya sama. Polanya sama. Dulu PKI kan mengadu domba. Sekarang siapa yang mengadu domba? Mereka-mereka ini kan. Grup Arab-Arab Yaman ini kan. Musyrikkan kebudayaan bangsa. Mengkafir-kafirkan orang lain. Itu kan tindakan PKI. Mereka demo di Monas, tiba-tiba mereka mengeluarkan bendera PKI langsung dibakar. Artinya apa yang punya benderanya kan, bendera PKI kan mereka yang punya. Orang 212 ini semua. Mereka yang aneh buat, kan? Mereka yang bakar, ya? Iya, mereka yang buat, mereka yang nyimpan, tiba-tiba mereka yang bakar. Nggak ada sejarahnya orang Indonesia satupun, kecuali grup-grupnya Haikal Hasan ini, yang punya bendera. Percayalah, nggak ada.
kecuali orang-orang 212. Bagaimana mungkin mereka demo tiba-tiba mengeluarkan bendera PKI, terus mereka kibar-kibarkan dan kemudian dibakar. Jadi nggak salah ketika saya mengatakan mereka ini bajingan. Bajingan. Yang ingin mendirikan negara Indonesia, Islam Indonesia siapa coba? Tanya Haikal Hasan. Sampai sekarang sampai sekarang, ketika merumuskan Pancasila pun, siapa yang begitu kuat menggencarkan supaya Piagam Jakarta menjadi konstitusi? Siapa coba? Artinya sejak Indonesia ini merdeka, mereka sudah punya keinginan. Cuman terbentur oleh Bung Karno. Bung Karno tidak mau. Ya, itu yang sakit hati mereka pas itu. Iya, makanya di framing terus sampai sekarang. Di framing terus. Apakah Daulah Islamiyah itu sekarang zamannya Bung Karno? Apakah FPI zamannya Bung Karno? Apakah HTI itu hidup zaman Bung Karno? Kok tiba-tiba disalahkan Bung Karno memusuhi ulama? Memangnya Bung Karno agamanya apa sih? Saya mau nanya nih. Ya, betul. Makanya di awal saya katakan sama. Nggak mungkin. Sejarahnya bapaknya Bung Karno kan juga Islam. Bung Karno juga Islam. Kalau Bung Karno PKI, tidak mungkin dia mau menggandeng Bung Hatta sebagai Tritunggal. Kita tahulah jiwa Bung Hatta kan, orangnya religius dari Sumatera Barat. Kita sekarang setback lagi. Anies Baswedan dalam satu pidato dengan kelompoknya turunan Arab, itu bocor itu videonya bahwa dia mengatakan sebelum Indonesia merdeka sudah ada Partai Arab Indonesia tahun 1933. Ya artinya apa? Indonesia ini belum ada Partai Arab Indonesia sudah ada, kan aneh. Iya. Padahal tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda tidak ada satupun pemuda Jong Arab Yaman, Jong Arab Saudi bergabung di dalam Sumpah Pemuda. Yang ada malah Jong Tionghoa di luar Jong Nusantara ini. Di luar Jong Nusantara hanya Jong Tionghoa. Jong Arab Yaman, Jong Arab Saudi, tidak ada satupun. Tahun 1928 ketika kebulatan tapi tiba-tiba si Anies Baswedan mengklaim tahun 1933 mereka sudah mendirikan, sudah ada Partai Arab Indonesia. Seharusnya Indonesia berterima kasih kepada Partai Arab Indonesia. Aneh kan? Diputar balikkan semua ini fakta-fakta sejarah ini. Ini bangsa kita harus bersikap ya. Pribumi harus bersikap. Ayo kita pribumi Indonesia, pribumi Tionghoa yang ada di Indonesia bersama-sama kita. Karena sejarahnya kaum WNI keturunan Tionghoa punya peran besar juga di bangsa ini. Yang tidak punya peran apa-apa itu hanya Arab, terutama Arab Yaman. Itu tidak punya peran sama sekali untuk kemerdekaan bangsa ini. Katanya kerja mereka yang buat bendera merah putih Arab katanya. Siapa bilang? Yang menjahit bendera merah putih siapa coba? Tunjukkan videonya ya. Yang menjahit merah putih. Oke, silakan Pak. Nanti iya, Fatmawati. Iya. Kemudian yang menciptakan lagu Indonesia Raya siapa? Asegaf bin Abdul Qadir kah? Ya ini. Akhirnya mereka ini memframing bahwa lagu Indonesia Tanah Airku itu haram katanya. Karena apa? Ada kalimat beta di situ. Indonesia Tanah Airku, tanah kelahiran beta. Tanah lahir beta itu. Pasti akan dimusrik-musrikan. Nah, ini harus
bangsa pribumi, BNI keturunan Tionghoa, mari kita bersatu. Satukan langkah, usir nih Arab-Arab ini. Mereka yang memprovokasi penghinaan, penistaan terhadap Jenderal Dudung. Mereka loh provokatornya nih. Nah, ayo kita tentukan. Yang lain coba silakan. Ya, kita dengar dulu video ini, Pak ya. Ini nama Arab semua ini, Pak. Saya juga kaget. Perasaan waktu SD saya tidak pernah pelajari loh ini. Tapi ini muncul semua ini. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah. Sabar dulu, ini pernah nggak kalian pelajari sejarah yang kayak gini di sekolah ini? Itu setahu aku berupa itu karangan-karangan mereka tadi itu Pak Pavel. Heran itu kan otaknya sudah memang begitu. Gak pernah kita pelajari itu. Saya sudah 68 tahun umur saya, gak pernah saya pelajari itu. Ada Arab berperan di Indonesia ini. Iya, saya kaget loh. Saya nonton video ini sebenarnya. Aduh, ada ini sama dengan Anies. Ya baca sejarah ini kan? Iya, Anies Baswedan itu bilang kan tahun 33 sudah ada partai Arab isi Indonesia ini. Nenek gundulmu, partai Arab mana ada di Indonesia ini? Jadi gak usah ngarang-ngarang itu. Usir ini orang Yaman ini semua penipu semua ini. Coba kita dengar lagi ya. Ala lucu nih ya. Banyak sekali loh. Terus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini dari mana semua mereka ngarang-ngarang ini ya? Aduh, bikin lucu. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ini dari mana? Dari mana semua ini muncul hal-hal konyol seperti ini coba? Ngeri gak sih ini? Yang itu yang baru gini ketahuan, masih banyak lagi daripada gimana? Yang sama si Begoders ini satu pun tercantum sebagai pahlawan nasional. Aneh kan? Sultan Hamid ternyata pengkhianat kan? Pengkhianat kan? Dia yang melemparkan bom kepada membunuh Bung Karno. Dia yang ingin mengkudeta Bung Karno. Bahkan sampai sekarang keturunannya ngemis-ngemis minta Sultan Hamid diangkat jadi pahlawan nasional kan ditolak negara. Karena ada sejarahnya bahwa mereka ini pengkhianat. Coba kita buka lah nama-nama pahlawan nasional ini. Ada enggak yang disebut si Begoders ini? Enggak ada kan? Iya, dari mana dia ngarang ini? Makanya muda-mudi sekarang ini, kalau kalian apalagi muda-mudi yang si aliran dengan ini, kalau kalian nggak baca sejarah, kalian akhirnya sejarah kita Indonesia ini bisa dikaburkan loh, bisa hilang loh. Akhirnya digantikan dengan sejarah baru begini nih. Bahaya ini. Keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak sudah. Dia langsung katakan tidak mau masuk buku. Ini karena apa? Ketika ditanya mana sejarahnya nggak ada kan? Lalu tiba-tiba dia langsung memang ini politik luar biasa ini ya.
yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Luar biasa ya, cara supaya tidak bisa lagi ditanya mana sejarahnya, langsung dia katakan, oh tidak masuk buku ya. Aduh, ini luar biasa ini ya, pembodohan ini ya. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Pak Bagong, benar nggak sih Imam Bonjol itu dari habaib? Iya, nanti Pangeran Diponegoro pun disebut Al-Habib. Saya baru tahu loh hal yang begini. Karena waktu di sekolah itu nggak ada diajarkan seperti ini. Ini semua main klaim-klaim ini, gimana ini? Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakek Habib Rizik, saudara sekalian. Oh, kakeknya Habib Rizik. Ya ampun, dari mana hubungannya ini ya? Aduh. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Satu kata untuk lo. Nabi Muhammad jasanya besar dan umat ini. Satu kata orang Semarang. Dobolan tok. Harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Terus cukup ya. Bacot yang tidak perlu kita dengar itu ya. Karena semua mengandung ngawur dan hoax ya. Oke, silakan Pak Kasihan Sempurna. Pak Batu Hitam sudah keluar tadi ya. Oke, kita Shalom, Bung Pavel. Shalom Pak Kasih. Shalom Bung Pavel, selamat siang. Shalom siang. semuanya ada di room, Tuhan berkati. Salam berkati. Kalau saya cuma nambahin sedikit aja, Bung Pavel. Kalau saya tuh cuma tambahin sedikit aja. Kan undang-undang kebiri udah ada nih barusan. Kalau ada undang-undang kebiri mulut, itu cocok itu diberlakukan tuh. Undang-undang kebiri kemarin kan baru diadain tuh. Mudah-mudahan ada undang-undang kebiri mulut tuh. Biar dijahit itu mulut-mulut Yaman ini. Nggak ada dalam sejarah loh itu. Bicara ngawur banget. Itu cari panggung tapi apa ya, kebablasan gitu loh. Norak banget. Saya sih sama seperti Bung Pavel. Nggak pernah dengar dari sejarah selama TK, SD sampai selesai sekolahan itu nggak pernah ada satu pahlawan dari mereka tuh. Parah benar nih. Makanya saya bilang kalau ada kebiri mulut, ya mudah-mudahan ada undang-undang biar mereka tuh pada kena kebiri mulut. Ngaco benar tuh. Susah. Oke, dilanjut dulu, saya dengar-dengar lagi Bung Pak. Oke. Mantap tema yang hari ini. Iya. Silakan Pak Arti. Aduh tadi kelewat Pak Arti ya. Silakan Pak Arti. Salam waras Pak Pavel. Salam waras. Salam NKRI. Pak Pavel ini luar biasa ya. Saya ngelihatnya sampai gini ya, sampai gimana ya Pak Pavel ya. Makanya saya dari tahun 98 itu sebenarnya itu sudah ada ini loh Pak Pavel. Makanya ini yang harusnya diperhatikan oleh semua WNI ya. Bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya dari pertama tuh untuk meniadakan budaya Pak Pavel. Iya, itu betul. yang pertama mereka lakukan. Mereka mau mengharamkan semua budaya-budaya yang ada di Indonesia, suku-suku semua dia dilenyapkan. Jadi nanti kalau sudah nanti mereka akan bangun itu budayanya mereka gitu loh.
Nah itu yang diharamkan sampai sekarang kan, Candi Prambanan diharamkan, semuanya diharamkan, inilah diharamkan, itu diharamkan. Nah itu ya saya tidak pernah lagi melihat apa ya, orang yang kayak wayang kulit kayak dari Pulau Jawa, dari apa ya, Ponorogo diharamkan semua. Itu kan budaya-budaya bangsa, itu kan budaya dari semua suku. Makanya Indonesia ada kan begitu. Sekarang Wali Songo aja dibilang itu orang Arab, kan bingung juga. Wali Songo itu orang apa gitu loh. Yang datang membawa Islam itu siapa gitu loh. Ya kan? Itu kan Laksamana Cheng Ho yang membawa Islam, itu sudah diakui oleh Kiai Haji Said Akil. Ya. Sebelumnya gitu loh. Makanya mereka ini Arab-Arab ini baru datangnya kapan gitu loh. Iya kan? Mereka tuh agama terakhir di Indonesia gitu loh. Iya kan? Itu yang saya mau, makanya bingung saya tuh kadang-kadang lihat, makanya budaya-budaya Indonesia tuh seharusnya dinaikkan lagi gitu loh, ditinggikan lagi gitu, digaungkan lagi, jangan sampai hilang, karena budaya-budaya ini yang akan ini menghabiskan mereka loh, karena budaya mereka yang mereka mau tempatkan di Indonesia tuh itu yang nanti dijadi agama yang dinaikkan gitu oleh mereka, itu yang mereka mau, itu yang mereka tujuan mereka tuh itu. Jadi untuk WNI tolonglah budaya-budaya ini dinaikkan kembali gitu loh, diserukan kembali semua dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, NTT, semua pokoknya. Itu loh yang budayanya harus dinaikkan lagi, karena budaya mereka ini sudah masuk di Indonesia. Pemerintah tuh nggak melihat ke situ, itu yang saya sangat sayangkan tuh itu gitu loh. Agama yang mereka tinggikan, agama yang mereka serukan, agama yang itu bukan menjadi suatu, ini Indonesia bersatu karena budaya. Coba bayang, semua budaya bersatu di situ. Semua budaya. Bahkan Tionghoa sendiri pun sudah masuk duluan sebelum mereka gitu loh. Kan itu dari zaman Majapahit pun sudah ada gitu loh. Tionghoa mereka di mana? Nggak ada mereka. Ini yang saya kadang-kadang aneh juga gitu loh. Ini semua sejarah gitu ya. Saya sangat sayang juga sih gitu. Saya mau bilang, cuman saya pun aduh gimana bilang, moyang saya tuh ya Pak Pavel, moyang saya tuh pejuang nasional Pak Pavel di Indonesia. Saya harus buka di sini gitu. Saya tidak mau buka siapa orangnya, tapi makanya saya sangat sedih gitu loh kalau melihat Indonesia ini kok budaya-budayanya kok udah pada hilang semua gitu loh. Budaya-budayanya dinaikkan, itu yang akan membangkitkan kembali gitu loh semangat juangnya dari dulu gitu loh. Itu ini budaya-budaya mereka ini yang masuk, mereka budaya-budaya orang-orang Yaman ini loh. Ini loh, bingung kan saya, makanya kemarin saya lihat juga kan itu yang sudah dari Hamengku aja sendiri, dari Hamengku aja punya keturunan seorang habaib, kan saya bingung tuh. Itu ada di Cokro TV itu, seorang habaib malah ada keturunan dari Hamengku Buwono, nggak tahu Hamengku Buwono, dia nggak bilang Hamengku Buwono keberapa, tapi seorang habaib. Saya bingung kan itu di situ juga. Kan aneh gitu loh. Jadinya saya nggak ngerti gitu loh. Makanya tolonglah budaya-budaya Indonesia ini dinaikkan. Tolonglah, budaya-budaya ini jangan sampai hilang gitu loh. Aduh, sangat sayang sekali loh, sangat sayang. Karena budaya ini kekayaan Indonesia dan semuanya bersatu di situ karena budaya Indonesia. Tolonglah WNI ini, tolonglah jangan lupakan budaya kalian. Jangan lupakan suku-suku kalian. Jangan lupa adat istiadat kalian, jangan lupakan. Tolong. Ini yang bakal menyingkirkan mereka ini. Badut-badut dari mana saya nggak tahu nih, badut-badut. Aduh, saya nggak ngerti, mereka sudah lupa apa mereka punya moyangnya sendiri.
Dari saya segitu aja Pak Pavel, terima kasih. Shalom semua. Baik. Iya. Itu loh Pak, itu loh Iya. Bung Pavel, itu ada di live chat, itu ada pertanyaan, kok sekian lama si Haikal ini berkoar-koar kok nggak ditangkap-tangkap ya? Nah, itu dia Kenapa? pertanyaan kita. Kenapa Haikal ini nggak ditangkap-tangkap? Nah, ini pertanyaan masyarakat yang perlu dijawab oleh kepolisian ini. Itu ada tuh Pak Handi siapa tadi, Pandi ya, ada pertanyaan itu. Itu Padahal maka ini itu susah juga ya, mereka tuh seperti bebas sekali berkoar-koar tanpa data, seenak perut. Tapi kok nggak direspon ya oleh pihak yang berwajib. Itu yang apa ya, disayangkan banget. Akhirnya bisa merubah budaya Indonesia. Kan orang-orang seperti ini nih yang merusak budaya bangsa. Mungkin pihak polisi minta, mungkin loh ya, ini mungkin pihak aparat malah mempersilahkan masyarakat untuk menjadi hakim. Masyarakat pribumi menjadi hakim untuk mereka ini. Ya makanya kemarin di Malang kan diusir dia ini manusia ini, Koplak ini. Ya itu salah satu trigger ya. Nah nanti kalau pribumi seluruh Nusantara bergerak, nah jujur saya inginkan itu. Jujur, mau saya dikatakan rasis kayak terserah. Saya jujur ingin semua pribumi Nusantara bergerak bersama-sama mengusir nih Arab-Arab ini, Yaman ini dari Indonesia. Karena memang kerjaan mereka cuma ngacau. Semua pahlawan nasional dihina, bendera nasional dihina, lagu kebangsaan dihina. Di musrik-musrikan kan. Musrik menghormati bendera merah putih. Tapi barusan dia ngomong, katanya merah putih itu fatwa dari ulama dari Arab Yaman. Iya. Ya kan? Nah, ini saya berharap juga pribumi, tidak usah nunggu aparat lah. Terlalu lambat. Pribumi Indonesia bergerak bersama-sama. Ya sudah, seperti kejadian tahun 81 di Jawa Tengah. Menghancurkan semua keturunan Arab. Ya kita sih begini ya, kita berharap supaya kepolisian ya bisa lebih tegas ya kepada oknum-oknum ini ya yang mengakunya Habib ya, keturunan ulama segala macam. Ya kita berharap kepolisian supaya makanya saya sudah setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Polri ya, supaya memetakan ya masjid-masjid supaya mencegah radikalisme ya, tapi rupanya itu direspon ya justru tidak direspon baik oleh Dewan Masjid ya. Nah, padahal sebenarnya orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung di masjid-masjid untuk ceramah ya, karena yang mereka ceramahkan ya hanya itu hal-hal yang bikin rusuh, bikin gaduh di bangsa ya, yang mereka masukin ke otak masyarakat, ke otak jamaah itu hal-hal yang negatif. Bahkan pemimpin negara kita ya, founding father negara ini dikata-katain gitu kan. Dikatain PKI lah, dikatain pembenci ulama, penjara ulama dan lain sebagainya. Ini kan mengerikan ini sebenarnya. Ya kita berharap kepolisian Indonesia supaya bisa bergerak lebih cepat ya untuk membungkam mulut-mulut sampah ini. Ya. Oke, saya rasa demikian. Masih ada tambahan sebelum kita akhiri ini? Ya. Banyak Bro Pavel. Tahan dulu ya. Nanti sebentar malam ada tema yang sangat seru ini. Gebrakan terbaru dari Dudung ya. Aduh itu saya baca itu menurut saya aduh mantap ini ya. Ada gebrakan baru yang sedang dia buat terlebih khusus kepada ini ya. Para TNI. Ya, bahkan Dudung perintahkan untuk mengawasi ya supaya para tentara Indonesia ini tidak terpapar oleh radikalisme. Ini luar biasa. Nanti kita bahas ntar malam ini. Lebih seru lagi nih. Oke, terima kasih Pak Bagong Murtad, Pak Arti, terima kasih ya. Kawan-kawan yang di live chat, kalian semua luar biasa. Bantu viralkan video ini. Ya, tujuan kita satu, bukan membenci siapapun. Tujuan kita supaya
negara kita ini tidak dipecah belah oleh orang-orang oknum-oknum yang kita tahu sendiri, mengakunya habaib, mengakunya ulama, tapi ceramahnya tidak pernah ceramah yang membangun kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya Sobat Waras untuk kesetiaannya. Kalian semua luar biasa. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati. Salam.